Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. I have bebulik pulang dari sana aku bertahan. Malam ini kita hendak berkisahan. Kita akan lagi menjawab pertanyaan kawan-kawan satu persatu, kita jawab kada lagi karena aku sadar itu tuh kayak Q&A jadi orang. Q&A tuh dilakukannya per 6 bulan per setahun gitu nah. Jangka waktunya lumayan panjang. Jadi sedikit kita ubah polanya. Malam ini kita berkisahan aja, terfokus pada satu pembahasan. Tapi kini tetap kutakon ke kawananku di Instagram. Kira-kira kita minggu ini anak berkisahan tentang apa? Anak membahas tentang apa gitu nah. Itu dong sana aku bertanya. Mohon maaf aku di sini bukan orang yang paling pintar, bukan yang paling pro, bukan yang paling tahu kan, tapi aku berkisahan sesuai dengan pengalamanku, sesuai dengan pengetahuanku. Udah sana aku bertanya lah, jangan salah paham. Jadi dan sana aku bertanya, semalam aku sudah men-story juga di Instagram 7 menit kira-kira kita hendak berkisah apa. Banyak kawanan hendak minta berkisah tentang pacar, tentang mantan, tentang kehidupan dunia saat ini, tentang konspirasi, fakta, fake, tentang kayak Pak Mas Rama dulu. Ada juga yang sudah menghadang kisahnya tapi gak dicungul-cungul. Jadi malam ini kita hendak berkisahan tentang apa? Tentang salah satu yang yang dari pertanyaan kawanan-kawan ini tentang dunia pendakian, seputar pendakian lah gitu nah. Seputar orang-orang yang beraktivitas di gunung, di hutan, di alam, kayak itu udah sana pak. Seperti biasa sebelum kita mulai dunia perkisahannya, Bun mau tahu aja kalau tapi ini sudah belikit, silakan Bun mau yang ada besi rokok masing-masing, dilikit rokok masing-masing, yang ada besi banyu minum seorang. Oke, sebelum kita masuk dunia perkisahannya ada beberapa informasi yang aku sampaikan dulu, ada beberapa. Satu informasi aja yang aku sampaikan. Oke nih. Yang pertama, negara kita negara demokrasi, semua orang bebas berpendapat, semua orang bebas berasumsi, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan pikirannya sesuai dengan fakta, data-data, informasi yang valid. Kan kayak itu. Jadi kita kada sembarangan juga menyampaikan informasi, kada sembarangan juga menyampaikan suatu argumen, pendapat. Karena dikira menyebarkan hoax atau polisi kan. Jadi ini aku tahu Bunmu sudah tahu atau belumnya, atau sudah tahu atau belum kabarnya, yaitu tentang anak buah kapal Indonesia yang begawe di luar negeri meninggal dan dibuang ke laut. Fuck you bitch. Ini tentang kemanusiaan dan sana aku bertanya tentang hak asasi manusia. Kada selayaknya, kada sepantasnya manusia meninggal diketuakan, dibuang ke laut kok kada pantas. Aku sudah menonton videonya, ada salah satu video diulas oleh seorang YouTuber Jang Hangsol di kanalnya Korea Ryomit pada hari Rabu kalau ada salah. Lebih jelasnya karena di deskripsi Bun mau cek ada linknya, silakan Bun mau tonton, silakan Bun mau lihat nilai kah apa cocok kah kada kah. Kayak tuh. Emosi batawan. Dah sana kebetulan kita masuk dunia perkisahannya ya. Dunia perkisahan kita tentang malam ini kita berkisah tentang seputar orang-orang yang berkegiatan di alam, seputar pendakian, kayak itulah pokoknya. Oke. Yang pastinya ya orang-orang pendaki ini kan pasti ke gunung ya. Kalau karena mendaki gunung, kada mungkin mendaki laut. Ya kalau itu jadi ada beberapa hal yang anakku sampaikan, yang anakku bahas, ya anggapnya kita sharing aja lah. Aku sekali lagi aku jelaskan, aku bukan orang paling pintar. Ini sepengetahuanku dan pengalamanku, mungkin ada juga beberapa. Itu yang aku sampaikan. Anggap kita sharing tadi, kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu seputar dunia pendakian minggu ini. Minggu kayaknya nggak tahu kita bahas apa. Bahas konspirasi kah? Kalau bahas konspirasi kayaknya aku belum mengkaji lebih dalam tentang konspirasi ini. Kayak apa. Konspirasi dibalik corona lah. Oke, dunia pendakian. Yang pertama, Bunmu tau lah film yang 5 cm tuh. Habis film 5 cm tuh banyak dari segala kalangan mendaki gunung gitu nah. Oke, kada masalah ya. Kalau kada masalah silahkan, yang mendaki gunung tuh boleh, siapapun boleh. Cuma kalau hendak mendaki gunung, minimal Bunmu harus tahu standar pendakian tuh seperti apa ilmunya. Ilmu standar pendakian tuh seperti apa, minimal harus tahu itu. Ya mungkin entah manajemen perjalanannya, ilmu navigasi daratnya, gear outdoornya apa yang safety, itu minimal banget harus tahu itu. Ya masalah gear kada terlalu ini banget, yang penting skill dulu, hanya gear. Wih,
Belajar aja dulu hanyar gear. Terus bang punya kredit peralatannya kayak mana belajar? Dunia ini sudah modern yang sana keberatan. Buka YouTube, buka Google apa segala macam, cari tahu informasi di sana. Wah, banyak banget. Nah, itu sana keberatan. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan pada saat melakukan pendakian sana keberatan. Yang pertama, jangan sampai membuat kegaduhan. Harus mengerti adat istiadat orang setempat. Jangan mengotori sumber air yang ada, apalagi vandalisme. Belum tahu vandalisme, coret-coret batu yang kada jelas, bertulis nama. Aku suah juga itu, mohon maaf, tapi sering berjalan aku tahu kada bahwa itu kada boleh, jadi kada lagi aku lakukan. Vandalisme jangan sampai. Beretika yang lebih pentingnya, karena di negara kita nih, ya kayaknya tahu negara lain lah, banyak orang-orang pintar tapi kada banyak orang yang beradab beretika. Bujur lah kira-kira ada salah, bujur kalau banyak orang pintar nih di negara kita nih, banyak banget orang pintar tapi orang beradab, orang kada beretika sama sekali banyak lagi. Moral etika tuh ada hanya kita lawan kawanan kita orang tua kita kan ada. Tentang pendaki lain kita ada etikanya juga, berpermisi, terima kasih, mohon maaf tuh terhadap orang sebelah bisa juga beretika. Ya kalau kita percaya bahwa ada kehidupan selain manusia, orang alam sebelah ada kehidupan pastinya, kita percaya itu harus beretika. Jangan sampai kita terlalu ribut di luar, ribut di melampaui batas karena ributnya mengganggu orang sebelah, akhirnya kan kesurupan dan semacam seorang Yunabut tuh sana tanah. Ada aja kayak Malaysia, ada 3 kalimat yang mungkin sampai saat ini buat mau sudah tahu atau belum. Ini yang paling kuingat banget dalam suatu pendakian. Yang pertama, jangan mengambil apapun selain gambar. Buat mau tahu kalau kayak kisahnya itu, jangan sampai itu mengambil apapun selain gambar. Gambar kita boleh mengambil. Maksudnya yang kada beda itu ada beberapa yang kada kalau kita ambil gitu, contohnya kayak misalkan bunga edelweiss ataupun ornamen-ornamen yang ada di dalam gua misalnya, itu kada boleh kita ambil. Soalnya kan ya, aku belum pada saat ke Bromo, di Tengger Bromo tuh pada aku turun ada met orang berjualan bunga edelweiss. Nah pada saat itu tuh aku kada tahu belum informasi bunga edelweiss ini kayak apa. Yang ku tahu bunga edelweiss itu kada boleh diambil. Tapi ada orang berjualan, takajut ya aku nih, jadi aku takut nih, kok ini boleh dijual gitu kan, bahasa kotanya tau ya, kenapa ini boleh dijual nih kan. Oh kada masalah jadi sidin, soalnya ini hasil budidaya tanaman buahnya. Oh ih bujur. Jadi kalau bun mau anak ke Bromo tuh ada metron berjualan bunga edelweiss, silahkan ditukar gesan oleh-oleh, soalnya itu tanaman budidaya buahnya, jadi kada masalah kalau bun mau menukar, asalkan jangan mencabut murni asli dari tumbuhan di tanah, jangan sampai. Ornamen-ornamen di dalam gua misalkan belum mau tahu lah, ornamen-ornamen di dalam gua tuh ada ornamen-ornamennya yang kayak kristal-kristal di atas. Nah kadang di atas ada bulak kristal, ada di bawah stalaktit, stalagmit, belum mau tahu lah gitu lah, stalaktit, stalagmit itu banyak lagi macam-macamnya, mutiara segala macam tuh jangan diambil juga dan salah aku bertanai tuh. Kemudian yang kedua, minum dulu. Yang kedua, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Paham ya kalau maksudnya? Maksudnya yang boleh kita tinggalkan tuh jejak kita aja di tanah tuh. Jangan sampai kita meninggalkan sampah. Ini ada beberapa kasus di Kalimantan Selatan khususnya, ada beberapa kasus yang ku tahu. Informasinya dari kawanan di sana. Mohon maaf, aku kada menyambat komunitasnya, tapi ada komunitas yang bakal melakukan kegiatan di gunungnya kada ku sambat. Tapi inya meninggalkan sampah dan kada bertanggung jawab. Tahu mah inilah sudah diberesakan atau belum? Itu sangat disayangkan masalah bertanah. Sangat disayangkan. Sok-sokan bola komunitas naik ke atas gunung, bola kegiatan, tapi kada mengerti atau kada paham sampah tuh kayak apa luar biasanya ya kalau di sembarangan. Ada beberapa kasus tuh misalnya. Tuh jangan sampai kita meninggalkan sampah di atas gunung tuh. Itu bang pesanku. Bawa turun sampahmu. Paham lah. Sedikit jengkel juga lawan komunitas itu tuh. Ada komunitasnya, ada cuma kada sambat. Ada komunitasnya.
Ketiga, jangan membunuh apapun selain waktu. Kalau paham? Sedikit jelaskan. Maksudnya itu bukan berarti kita kada boleh membunuh, kada. Ya terkadang misalnya kita bertemu harimau ya, kalau bertemu harimau kita buka kada kawa juga, ya mau kada mau kita berhadapan dengan harimau tuh. Ya kalau mau pang buka terajangnya mau belakang mati juga ya makannya. Maksudnya tuh kita tuh jangan membunuh tuh ya, kalau bisa kita menghindari, kenapa kada? Kita hindari, yang pertama kita hindari dulu. Kau kada menghindari, kalau kau menghindari ya silakan kita hindari gitu nah. Kesana aku mikrofon apa nih? Kalau bisa kita hindari dong dengan sana aku bertanya. Tapi kalau sudah keadaannya kita mepet, terpaksa harus berhadapan dengan binatang buas misalnya, mau kada mau kita dengan bahan seadanya, dengan alat seadanya, entah trekking pole ataupun pisau atau benda-benda apa yang kalau kita manfaatkan, mau kada mau kita berhadapan, dan mau kada mau kita harus membela diri kita, menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita. Itu kada masalah membunuh. Kalau misalkan kada kau dibunuh, ya lebih baik lagi kalau saya dibunuh. Dengan sana keberatan, woi. Terkadang kayak ini, masalahnya kayak ini. Misalnya kita bertamu binatang ya, ular sawah, belum tahu ular sawah. Ular sawah tuh kan pasif aja itu nah, pergerakannya pasif aja, punya kita kada mau apa-apainya. Kalau kita lalu ya lalu aja itu set lalu kayak itu nah. Dehnya kada ada apa. Tapi ini kada, tetamu sawah melihat sawah ditangkap, disumbelih, darahnya diminum, dagingnya dibakar, dimakan. Tuh jangan dengan sana aku bertanya, jangan. Tuh. Lanjut. Etika tadi. Etika kita sesama pendaki terhadap orang-orang sekitar kita. Etika ini sebenarnya etika ini kada hanya di gunung, di semua tempat dimanapun dan kapan berada, etika tolong diterapkan. Sekecil apapun orang membantu kita, ucapkan terima kasih. Sekecil apapun kita hendak minta bantuan orang, ucapkan minta tolong. Segampang apapun kita hendak lewat maksudnya laluan orang, ataupun hendak mengambil barang di depan orang, di samping orang, ucapkan permisi. Permisi, terima kasih. Permisi, tolong, terima kasih. Ada lagi, kalau ada silakan komentar di bawah. Kalau ada tambahannya komentar di bawah. Lah, rasanya komentar. Ini kadang kita hendak lalu di depan orang, udahnya lalu set, lalu kada ada permisi, kada ada sopan santunnya sama sekali. Itu tuh orang-orang pintar yang kada beretika sama sekali itu ya bullshit banget ya tuh nah. Percuma ya pintarnya kada beradab, kada beretika sama sekali gitu tuh. Terkadang kita minta bantuan orang, walaupun kita hanya minta ambilkan cangkir. Woi, ambilkan cangkir pang. Mah itu ada pantas lalu. Coba tolong bos, minta tolong bang ambilkan cangkir. Nah bagus gitu tuh. Ya kalau dia ambilkan orang cangkir, walaupun hanya cangkir dia ambilkan orang, ya kalau ucapkan terima kasih bang lah. Bagusnya nih orang ambilkan. Kita kayak itu ada terima kasih sama sekali. Itu yang harus kita terapkan di kehidupan kita. Mau di gunung, mau di kota, mau dimanapun, kapanpun gitu. Nah itu harus diterapkan dengan sana kebertanian nah. Ya kalau cukup sampai sudah gen udah cara sedikit aja kita bagisan tapi masuk gitu nah. Sharingnya kita sedikit aja tapi masuk. Kalau menurutku nih bujur pang. Bujur kita tuh menerapkan hal-hal yang kayak itu tuh. Beretika, permisi, kalau minta tolong, berterima kasih, sopan santun, beradab. Ada salahnya kalau ada yang ngomong salah, kalau bukan dari bawah itu salah, komentar di bawah, tinggal nomor WhatsApp, temui aku. War mana? Emosi terus. Ini bulan puasa kita jangan emosi. Astagfirullahaladzim. Dah itu gini sana aku bertanya sedikit aja tapi mudah-mudahan masuk ke kita bertahan. Kita sharing aja. Kalau bunmu ada ilmu yang belum ku sampaikan, kadang ku sampaikan di video ini, kadang aku sampaikan. Bunmu ada ilmunya silakan komentar di bawah. Apa kita sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman gitu nah. Oke, di sana aku bertanya rokok kada isap, minum kada minum. Kayak kamu sudah kena dimuntong nih. Terima kasih guys kawananku yang sudah senantiasa menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga masuk ke dalam otak pikiran kita masing-masing. Kalau kita menerapkan, amin. Jangan kada ingat dengan sana aku bertanya, tombol like ada di PC. Kalau yang belum subscribe silakan subscribe. Di share, komentar,
kira-kira kena minggu kayaknya kita nang bahas apa pulang nih. Atau kan aku story di Instagram pulang bahas salah. Kita membahas apa nih? Oke, dan sampai bertahan cukup sampai di situ dulu. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.